Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Akademi Literasi, saya Nita Nurhayati, pengelola Taman Bacaan Masyarakat Rumah Pustaka Nararia di Tasikmalaya. Di TBM Rumah Pustaka Nararia, kami membaca buku-buku cetak yang sudah tersedia. Selain itu, kami juga membaca buku digital yang disediakan Perpusnas dalam platform iPusnas. Salah satu buku yang pernah saya baca di iPusnas yaitu buku yang baru saja mendapat penghargaan Book of the Year dari IKP Award. Nah, buku apakah itu? Ya, novel Laut Bercerita karya Leila S. Hudori. Novel ini diterbitkan oleh Gramedia tahun 2017. Novel ini terdiri dari 2 bab. Bab yang pertama dengan sudut pandang Biru Laut sebagai tokoh utama. Bab yang kedua dengan sudut pandang adiknya Biru Laut yaitu Asmara Jati sebagai tokoh utama. Lagi dan lagi, Leila S. Hudori memunculkan tokoh yang berdaya dan bertenaga melawan kekuasaan. Pada karya sebelumnya, misalnya dalam kumpulan cerpen Malam Terakhir, kita menemukan tokoh perempuan yang melawan kekuasaan. Nah, pada novel Laut Bercerita, pembaca disajikan cerita perlawanan mahasiswa terhadap rejim kekuasaan pemerintah. Perlawanan ini sudah jelas sejak awal. Pada bagian prolog terdapat puisi sang penyair yang bunyinya seperti ini. Matilah engkau mati, kau akan lahir berkali-kali. Penggalan puisi tersebut membawa saya pada situasi penuh ketegangan dan membaca sebuah perlawanan. Membaca Laut Bercerita, saya memasuki dunia mahasiswa dan gerakannya. Saya membaca dinamika mahasiswa tingkat awal yang masih hijau dan senior-seniornya yang sudah bicara soal pembebasan dan kritik terhadap rejim kekuasaan. Pada bab pertama, pembaca disodorkan ide-ide kritis tentang pemikiran Marxis, perjuangan petani, serta perjuangan penduduk untuk mempertahankan tempat tinggalnya. Dalam hal ini, Biru Laut sebagai tokoh utama beserta teman-temannya terlibat dalam banyak diskusi, merespons situasi yang terjadi, serta turun langsung di tengah-tengah masyarakat seperti membuka ruang pendidikan alternatif bagi anak-anak yang orang tuanya menjadi korban penggusuran oleh pemerintah secara paksa. Karena berbagai aktivitasnya seperti membaca buku-buku kiri, menggelar diskusi yang merespon kebijakan pemerintah, Biru Laut dan teman-temannya diculik oleh pihak yang tidak dikenal. Proses penculikan tersebut digambarkan secara detail hingga saya larut merasakan penyiksaan yang dialami oleh Biru Laut dan kawan-kawan. Bagaimana mereka ditangkap, kemudian dipukuli, disetrum, disel, dipindahkan dari sel satu ke sel yang lain dengan mata tertutup dan berbagai penyiksaan-penyiksaan lainnya. Sampai akhir bab 1 Biru Laut tidak ditemukan. Namun cerita-cerita perihal penyiksaan tersebut sudah sampai ke pihak keluarga. Tentu saja keluarga yang sangat menyayanginya merasa terpukul dan sangat kehilangan. Perasaan tersebut ditemukan pada bab 2 novel Laut Bercerita, terutama yang diwakili oleh tokoh Asmara Jati sebagai adik kandung Biru Laut. Berbagai usaha menemukan Biru Laut dilakukan oleh Asmara Jati dan teman-temannya serta keluarganya yang merasa kehilangan, seperti menggelar doa bersama, melapor ke LBH, bahkan memasukkan daftar nama ke dalam komisi orang hilang. Pada epilog dikisahkan bahwa Biru Laut mengirimkan sebuah surat kepada adiknya yaitu Asmara Jati. Dalam surat itu bercerita tentang penyiksaan yang dialami oleh Biru Laut, kemudian beberapa pesan yang sangat menyentuh kepada keluarga dan teman-temannya. Asmara, kukirimkan semua pesan ini melalui sayap-sayap ikan pari, melalui bunyi rintik hujan ketika menyentuh tanah, dan melalui bunyi kepak burung gereja. Aku yakin kau akan bisa menangkap pesanku, dan aku percaya kau akan menceritakan kisahku kepada dunia. Demikian ulasan novel Laut Bercerita. Novel ini bercerita tentang pengalaman mahasiswa dan perjuangan mahasiswa terhadap reformasi tahun 1998. Jangan lupa download aplikasi iPusnas bisa melalui mobile dan desktop, kemudian nikmati koleksi buku dan novel menarik lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.